Hai, it's me Ardi. Di tahun 2020 kita dibuka dengan merebaknya virus corona di seluruh dunia. Dan sudah menelan banyak sekali korban jiwa dan banyak juga pasien yang positif corona yang ada di seluruh dunia. Dan termasuk Indonesia pada saat ini. Walaupun pada awalnya di saat negara-negara lain sibuk mengatur bagaimana rakyatnya tidak terkena corona, namun Indonesia pada saat itu masih tenang-tenang saja dan masih neglect lah hal-hal yang berbau corona. Negara kita aman, negara kita tidak akan dijangkit dengan virus corona ini. Namun faktanya di bulan Maret ini sudah lebih dari 1.000 orang terkena virus corona dan korban jiwanya pun lebih dari 100 orang. Apakah ini salah pemerintah atau ini salah kita sebagai masyarakatnya, ataupun ada orang lain yang patut disalahkan? Namun kita tidak akan menyalahkan A, B, C, D, E, F, G pada video ini. Pada video ini gue bakal kasih sedikit keresahan gue tentang corona. Ya, disclaimer lah, karena gue ini bukan orang yang expert di bidang kesehatan ataupun di bidang ilmu politik atau pemerintahan, tapi setidaknya gue berdiri sini sebagai masyarakat umum yang merasakan dampak virus ini di tengah masyarakat. Oke? Jadi please don't judge me if I'm wrong. Kalau misalnya emang ada kesalahan ya bisa dikritik, dan juga mohon maaf bila itu memang kurang berkenan buat kalian semua. Namun tujuan video ini dibuat hanya untuk bukan ngebacot sih, ngeluarin unek-unek gue pribadi tentang mungkin fenomena yang saat ini terjadi di tengah COVID-19 yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja videonya kita mulai. Gue tinggal di Bandar Lampung, tepatnya ya di Teluk Betung lah. Jujur pada saat ini gue geram banget kalau misalnya udah ngedengar tentang corona dan masyarakatnya yang sangat neglecting bahwa kondisi corona adalah kondisi yang berbahaya kalau misalnya kita biarin secara terus-menerus terjadi di Indonesia gitu. Yang bikin gue resah adalah tentang keadaan sekitar gue pribadi, in which itu di kota Bandar Lampung. Mungkin ini juga terjadi sih di beberapa daerah yang gue lihat, dimana masyarakatnya itu bikin gue resah. Mereka tuh ngeyel, tidak mau mendengarkan siapapun. Mereka tidak takut. Mereka ketika dikasih fakta ataupun warning yang bersifat hal yang menakutkan, mereka bilang, lu malah ngebuat gua panik gitu dengan berita-berita ini. Mereka jawab seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka dikasih hal-hal yang baik tentang corona, misalnya pemerintah sudah menyediakan A, B, C, D, E, F, G, pemerintah sudah membeli alat untuk memeriksa, mereka malah bilang, oh alhamdulillah gitu. Tapi di lain sisi mereka bilang baru gini doang nih. Pemerintah selalu dikritik abis-abisan tanpa berpikir bahwa sebenarnya mereka sudah melakukan sesuatu gitu loh. Cuman kalau misalnya mengkritik ya ada saran. Kalau misalnya kalian hanya menghujat terus juga mengejek, mengolok-olok, ya seolah-olah ya apa guna kalian gitu loh sebagai masyarakat yang hanya bisa memberi komentar negatif gitu loh. Nah, tapi yang gue bikin gue tuh resah banget itu bukan hal yang kayak gini sebenarnya. Yang bikin gue resah itu adalah ketika ada informasi baik dianggap pemerintah sok-sok nenangin. Ketika pemerintah memberikan fakta sebenarnya dibilang pemerintah nakut-nakutin. Sebenarnya apa mau kalian gitu loh. Ketika pemerintah memberikan fakta, ya tujuannya untuk waspada, untuk lebih hati-hati lagi dalam bepergian keluar rumah, atau ketika emang kalian beraktivitas di dalam rumah pun kalian untuk lebih memperhatikan kesehatan dan juga kebersihan rumah kalian. Ya itu warning-warningnya gitu. Fakta-fakta itu untuk membuat kalian sadar bahwa corona ini berbahaya gitu loh. Jadi jangan dianggap remeh. Nah, tapi kalau pemerintah ngasih informasi baik, misalnya ada jumlah sembuh sekian, orang-orang yang sudah diketahui positif corona akan ditangani di rumah sakit A, B, C, D, F, G, diberikan tempat yang layak. Kalian malah bilang, alah baru segini doang, gak usah sok-sok nenangin. Nah sebenarnya mau kalian tuh apa gitu loh. Bingung kan? Ya gue juga bingung gitu loh. Cuman
kalau kalian kayak gini terus ya terus pemerintah harus ngapain gitu loh. Nyalain pemerintah terus, pemerintah ini nggak inilah, nggak itulah, pemerintah ini terlalu banyak ngomong lah ABCD gitu kayak gitu terus ya. Tapi kalian dikasih saran, dikasih himbauan, dikasih nasihat, malah bilang dan nggak mau ngikutin itu. Contohnya social distancing deh. Apa susahnya sih? Social distancing itu hanya menjaga jarak kalian dari kerumunan ataupun keramaian, di mana kalian tidak berinteraksi langsung secara fisik. Makanya sekarang ada physical distancing nih. Tujuannya apa? Tujuannya buat diri kalian juga gitu loh. Paling penting itu buat diri kalian gitu loh. Dan akan berdampak ke orang lain juga nantinya gitu loh. Emang gimana sih dan kenapa sih kok pemerintah tuh ngasih himbauan untuk social distancing? Karena nih, buat yang belum tahu juga, I search this based on WHO ya. Corona itu menyebar lewat droplet. Oke? Corona menyebar lewat droplet. Kalau misalnya kemarin ada info bahwa corona itu menyebar lewat udara, sudah dikonfirmasi oleh pihak WHO bahwa itu hoax, oke? Udah ada beritanya di website resminya WHO. Nah, corona itu karena menyebarnya lewat droplet, ketika suspek, yang nggak tahu droplet adalah cipratan ya, bisa dari hidung ataupun dari mulut. Ketika suspek positif corona itu bersin dan bersinnya terkena barang, atau sekitarnya orang inilah gitu loh. Dan itu adalah sumber virusnya. Jadi ketika dropletnya kena tangan ataupun kena benda dan lu megang tangan orang itu ataupun megang benda yang dipegang sama dia, dan disitulah kalian bisa terkena virus corona ketika kalian mengusap hidung kalian ataupun mulut kalian atau mata kalian secara tidak sengaja. Nah dari sini sadar kan kalau bisa kalian social distancing, kalian tidak akan terkena nih droplet ini gitu loh. Cuman yang jadi permasalahan, kita nggak pernah tahu orang yang terkena ini siapa aja kan. Maksudnya karena kita terlambat ya untuk deteksi dini pada saat itu, jadi kita nggak pernah tahu nih di mana orang ini berada, kemana orang ini pergi, megang apa dia pada saat itu, dan kita ikut-ikutan megang seperti misalnya uang, atau ya tangga atau buku ataupun ya misalnya handphone yang kalian pinjam dari kawan kalian gitu, misalnya pengen pinjam HP-nya, ternyata orang ini terkena virus corona sebelumnya gitu loh. Alhasil kita seperti perang melawan orang, misalnya orang ya, kita melawan orang yang orang ini nggak kelihatan gitu loh. Jadi kita ini kayak ibaratnya dipukul dari depan atau belakang atau kanan kiri atas bawah, itu nggak ketahuan siapa yang mukul dan kapan mukul, tiba-tiba udah sakit aja. Nah jadi gitu, karena kita nggak tahu kapan kita akan diserang, ya kita yang menjauhkan diri dari tempat yang memungkinkan untuk kita diserang tadi gitu loh. Sesimpel itulah, makanya social distancing yang nurut gitu loh. Jadi tolonglah buat yang harus masih bekerja di luar sana, pakailah alat keselamatan dasar seperti masker, sarung tangan. Jadi ketika kalian megang benda-benda yang beresiko ya kalian udah terlindungi dari sarung tangan itu. Kalau udah pakai juga langsung buang, jangan dicuci lagi ataupun ya sorry to say itu kan disposable hand gloves ya. Jadinya ya tolong dibuang gitu kalau udah pakai. Lalu juga kalau misalnya yang ada di rumah, tolonglah juga jaga kesehatannya, minum vitamin, minum minuman yang sehat gitu seperti rebusan jahe dan lain-lain. Ada juga buah, sayur, makanan bergizi. Makanlah hal-hal yang kayak gitu. Nah jadi kalau lu pengen orang lain selamat, dimulai dari diri lu. Jadi kalau lu ngerasa bahwa yang lu lakukan itu benar, benarnya itu adalah lu berdiam diri di rumah dan please jauhi lingkungan sekitar yang ramai. Ini nih yang paling yang paling bikin gue kesel lagi nih. Emang apa salahnya sih lu ada di dalam rumah? Apa salahnya kalian selalu buat status di IG story ataupun WhatsApp status bilang bahwa bosan, jenuh, mau main, mau keluar gitu loh. Sebenarnya kenapa gitu loh? Lu tahu konsep greater good gak? Jadi lu mengorbankan satu hal kecil buat hal yang lebih besar di luar sana. Emang gak bisa kalian mengorbankan kesenangan pribadi ataupun hasrat ingin bersenang-senang di luar sana untuk keselamatan orang lain di luar sana ataupun diri lu sendiri yang bakal selamat?
That's the concept of greater good. Oke, greater goods ini lu ya udahlah mengorbankan, lu jangan main dulu aja. Emang apa salahnya sih kalau lu nggak ngopi di Starbucks itu, oke? Apa salahnya kalau lu nggak makan di cafe yang hits dan punya tempat yang wow untuk diabadikan di Instagram Stories? Apa salahnya kalau kalian nggak melakukan itu selama beberapa minggu ataupun bulan nantinya? Apa salahnya? Kalian langsung sakau, oke, tiba-tiba kejang-kejang, atau kalian langsung pengen meninggal rasanya kayak gitu? Enggak kan? Nah jadi stop lah, jangan jadi rantai penyebar virusnya. Stop lah. Emang buat orang-orang yang introvert ya mereka sudah terbiasa kayak gini. Oke, kalau ngeliat video gue sebelumnya yang gue ngebahas hedonisme versus minimalisme, di mana orang ini ketika hedonis mereka melakukan sesuatu ataupun membeli sesuatu karena mereka pengen aja gitu loh. Ketika mereka beli ini mereka puas, oke, dan kalau misalnya mereka nggak beli mereka akan merasa aduh ada yang kurang nih gitu. Dan itu hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Tapi ketika lo udah minimalis, ya orang-orang yang ini lebih bisa menikmati hidupnya, lebih bahagia dengan apa yang mereka punya gitu loh. Kalau nggak ada ya udah gitu loh. Yang penting kebutuhan dasar gue sudah terpenuhi, makan, minum, ada pakaian yang layak, gue tidak mati, ya udah cukup, worth kayak gitu, worth banget lah hidup kayak gitu. Nah jadi ini mungkin buat melatih kalian juga untuk mulai hidup sederhana, mulai hidup dengan berkesadaran, tahu mana yang penting mana yang enggak. Mungkin sekarang yang ada dalam rumah mulai mengerti bahwa buat nongkrong-nongkrong di sana itu sebenarnya bukan kebutuhan lu, bener kan? Lu bisa hidup di rumah tanpa harus Starbucks kan? Starbucks kan? Lu bisa nggak keluar rumah hanya untuk nongkrong di coffee shop ternama atau makan di tempat makan yang wow, mewah, mahal itu? Nggak harus kan? Jadi lu bisa hidup tanpa itu sebenarnya gitu. Lu sadar sekarang. Ya ini sih ketika lu follow happiness orang lain. Maksudnya follow happiness orang lain tuh ketika lu berusaha menyenangkan orang lain di luar sana dengan bepergian ke tempat A, B, C, D, F, G, upload foto di mana-mana. Lu hanya akan membahagiakan orang lain, bukan lu. Mungkin lu, oke, gue senang nih nongkrong makan di sini. Cuman resultnya adalah itu bukan happiness lu yang sesungguhnya. Ini maksudnya adalah ketika lu ngikutin standar happiness itu yang dibuat oleh orang lain tadi, itu berarti lu bukan ngikutin standar happiness lu pribadi, which is itu adalah standar happiness yang udah dibuat oleh orang dan lu terpaksa mengikuti itu karena ketika lu nggak melakukan itu lu nggak keren. Dan menurut gua itu bukan happiness yang sesungguhnya. You set your own happiness. Dengan di rumah mungkin lu bakal tahu lu tuh bakal bahagia kalau apa. Oke, keluarga di rumah dekat, bahagia, ya udah cukup sih menurut gua. Oke. Jadi lu harus berdamai dengan keadaan dan nerima semua ini bahwa kita harus di dalam rumah dulu untuk beberapa waktu supaya rantainya berhenti. Banyaklah video di luar sana yang menjelaskan bagaimana corona bakal berhenti. Wuhan berhasil. Korea Selatan juga hampir berhasil. Mereka bisa. Kita bisa ngikutin mereka. Kita udah banyak contoh. Kita ketinggalan sebenarnya. Tapi dengan mungkin ketinggalan kita bakal banyak belajar tentang apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat virus ini berhenti. Oke. Cuman himbauan dari gue sih, gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang terkenal, gue bukan influencer, gue bukan orang kesehatan, gue bukan orang pemerintahan. Tapi seenggaknya ini keresahan gue aja yang gue dapat dari beberapa orang yang curhat ataupun cerita ataupun update di story Instagramnya. Lalu yang kedua, itu yang pertama ya soal orang-orang atau masyarakat yang masih ngeyel. Yang kedua itu tentang penimbun masker dan APD. Oke? Please lah, buat kalian yang jadi reseller, kalau mau jual, please jual sewajarnya. Sewajarnya. Gue tahu ini barang susah dan langka. Kalau lo menjual ini dengan harga yang mahal juga, lu ngasih burden lebih, udah barang ini langka, lu simpen, lu jual dengan harga mahal, sama aja lu ngebunuh orang sekitar lu. Ini collateral damage bro. Ketika lu simpan ini barang dan lu buat orang lain susah karena harganya mahal, oke, bakal banyak orang yang terkena corona di luar sana.
dan tidak menutup kemungkinan orang itu ada di sebelah rumah kalian. Oke, dan ketika orang kena sebelah rumah kalian tuh kena, kalian punya possibility bakal kena juga. Ini kolateral, akan kena saatnya nanti kalian yang kena ketika kalian bermain-main dengan barang ini. Karena semua orang tuh butuh masker ini, butuh banget masker ini. Gak cuman kalian yang butuh, tapi pahlawan yang ada di depan sana, tenaga medis, tenaga kebersihan yang ada di rumah sakit, ataupun di daerah-daerah yang mungkin butuh banget masker ini karena sekarang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Pulau Jawa lainnya. Jadi tolonglah, kasih harga yang wajar. Bahkan kalau bisa donasikan. Kalau misalnya emang harganya itu kalian dapat 5.000 per piecesnya dari sellernya, udah dinaikin dari awal, ya tolonglah jangan sampai kalian jual per piecesnya 15 sampai 20.000 gitu loh. Lu kaya, buat apa lu kaya? Lu nggak bisa beli apa-apa ketika kita lockdown. Buat apa lu kaya kalau misalnya nggak ada yang jualan sama sekali? Buat apa lu kaya kalau lu mati? Jadi stop lah, jangan manfaatin momen kayak gini buat nguntungin diri lu sendiri. Oke, gue juga jual masker. Jual masker dari awal sampai sekarang itu gue nggak naikin harganya. Tolonglah, tolong banget. Jadi please buat kalian semua, buat yang masih melakukan ini, penimbun masker, hand sanitizer, APD ataupun apapun itu, tolonglah, jangan dinaik-naikin gila harganya. Dan yang paling viral sekarang adalah ada orang yang pakai APD ke mall cuma buat belanja. Come on, lu mikir kagak sih? APD ini dianjurkan buat tenaga medis. Dan mereka pakai jas hujan di luar sana, tenaga medisnya, untuk menyelamatkan orang-orang yang positif corona ataupun menangani virus ini. Tapi lu ke mall cuman buat beli mungkin apa sih? Cuman buat beli teh gelas mungkin. Gue nggak tahu, beli mayones atau beli sosis, lu pakai APD. Yang harusnya lu beli otak lu udah nggak ada. Maaf, gue ngegas. Cuman gue kesel aja sih, banyak pahlawan-pahlawan di luar sana yang meninggal karena keegoisan kalian yang pengen menyelamatkan diri sendiri dan membuat orang lain susah. Harusnya COVID-19 datang ke Indonesia membuat kita lebih bersatu, lebih percaya kepada pemerintah, lebih percaya kepada orang sekitar kita bahwa mereka juga layak buat hidup dan kita bisa berjuang buat mereka. Ambillah bagian kalian masing-masing, even if itu kecil. Orang yang kerjaan rebahan dari awal, dia bisa lebih membantu negara dengan di dalam rumah aja. Orang yang bekerja sebagai ojek online, ya dengan dengan kegiatan yang harus di luar, mereka juga harus seperti itu. Kalau misalnya mereka harus menafkahi keluarganya, ya mereka juga bisa menyelamatkan kita orang-orang yang ada di rumah aja tadi untuk membeli barang-barang di luar sana yang membuat kita nggak harus keluar. Kalian nggak tinggal di zaman sebelum ada Gojek dan juga Grab loh. Kita lebih dimudahkan. Bayangin nggak sih kalau misalnya 20 tahun yang lalu Corona ada dan belum ada aplikasi-aplikasi seperti ini, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beli apapun, kita nggak bisa delivery makanan dengan mudah. Udah dimudahkan kita, manfaatkanlah. Orang ojek online, pengendara ojek online di luar sana itu membantu kita dan mereka juga pahlawan buat kita yang berdiam saja di rumah. Jadi please, tolong banget, jangan kayak gitu. Peran kita sebagai warga negara adalah ikuti anjuran pemerintah. Pemerintah memberitahu kita untuk berdiam di rumah, berdiamlah di rumah yang bisa. Yang nggak bisa berdiam di rumah, tolong pastikan bahwa itu penting banget buat dilakukan. Contohnya bekerja, yang mewajibkan kita karena perusahaan kita menuntut kita untuk memang harus bekerja karena tidak bisa diganti dengan work from home. Buat yang bisa work from home, ya bekerjalah di rumah, bener-bener di rumah. Tapi buat pekerja yang layanan seperti di bank ataupun di mana ya diberikan seperti di Gojek ataupun di Grab, mereka harus kayak gitu. Kalau nggak gitu mereka nggak bisa dapat penghasilan tiap harinya. Ya gue dengar sekarang bakal ada bantuan langsung tunai ya, BLT dari pemerintah gitu loh. Ya mungkin ini akan sedikit membantu kita.
Cuman masalahnya adalah ketika kalian punya opsi berada dalam rumah, please dalam rumah, stay at home. Ikuti himbauan pemerintah. Ketika nanti ada status lockdown, please lock yourself down di dalam rumah. Bukan di kafe lagi. Gue yakin kafe-kafe bentar lagi juga bakal memilih untuk semuanya bakal GoFood ataupun GrabFood. Nah, itu sih bacotan gue hari ini yang bikin gue geram tadi. Jadi cukup sekian, dan juga makasih banget buat kalian yang sudah bersedia mendengarkan ini sampai habis. Karena menurut gue corona ini adalah masalah kita bersama. Penyebabnya bukan hanya pemerintah, tapi mungkin kita yang salah. Dari awal tidak menjaga kebersihan. Bayangin kan sekarang mungkin gue yakin tangan kalian semua lembut, sering pakai hand sanitizer, cuci tangan terus, dan muka kalian juga mungkin bakal lebih sedikit jerawatnya karena jarang dipegang pakai tangan kalian yang kotor tadi. Ya, jadi please ikutilah aturan-aturan himbauan pemerintah. Jangan ngebangkang, jangan bilang alah karena gue dulunya pemuja dan juga pendukung setianya Prabowo, karena itu gue sampai sekarang apapun yang Jokowi lakukan gue akan hina dia. Ya nggak usah gitu juga bro. Pemimpinnya sekarang beliau. Kalau misalnya mereka ada salah, kritik, bukan hina. Semua orang pada ngelakuin kesalahan. Jadi tolonglah untuk saat ini tahan ego kalian masing-masing. Kita nyatu sebagai Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Apapun ras kalian, suku kalian, agama kalian, please jangan buat kita semakin rumit di negara ini. Dan yang terakhir banget, ini terakhir. Buat kalian yang masih nyebar berita hoax tentang corona, korbannya dan lain-lain, tolong berhenti. Karena itu nyakitin diri orang lain dan juga keluarganya, dan membuat orang lain gusar dan juga panik. Come on man, aku juga panik nih. Kalau misalnya emang kalian pengen kayak gitu, kalian pikirin deh kalau misalnya keluarga kalian sendiri yang bakal panik ngelihat berita yang udah kalian post. Saring dan juga pilihlah berita ataupun website penyebar informasi-informasi yang bagus dan baik dan akurat. Jadi jangan cari orang yang paling cepat menyebarkan, tapi yang paling akurat. Oke? Dan buat kalian yang masih suka ngebully korban-korban corona ini ataupun ya suspek-suspek positifnya, kalian tolong berhenti buat menjauhi mereka. Sama kayak kasusnya HIV AIDS. Jangan jauhi orangnya. Maksudnya ya kita harus menjaga jarak ya. Cuman jangan jauhi ibaratnya lu kalau kenal Ardian, lu jangan jauhin Ardian yang nggak mau berteman lagi sama dia karena dia misalnya amit-amit deh, misalnya dia positif corona gitu. Tapi lu jauhi atau menjaga jarak aja sama dia, ya lu semangatin dia lah, bukan malah lu menghantui dia dengan berita-berita bahwa dia ini penyebar virus, ataupun jangan deketin dia penyebar virus dan lain-lain. Jangan kayak gitu juga. Jangan jauhi keluarganya, jangan jauhi, ibaratnya lu kayak lost contact sebagai kawan gitu, jangan. Jadi karena ini virus ini menyebar bisa lewat benda-benda di sekitar kita, jadi tolong jangan jauhi orang ini sebagai kawan kalian. Bayangin gak sih dia udah sakit, psikologinya keganggu karena kalian bully di sosial media ataupun secara real life, keluarga kalian hina dan dianya kalian hina juga di sosial media. Ini yang ngebuat dia bakal lebih drop. Oke, please gue mohon, stop doing that, please. Segitu aja amarah gue hari ini. Jadi buat kalian semua yang mungkin memiliki feeling yang sama tentang apa yang gue omongin tadi, write down your comments di bawah ataupun di Instagram gue pribadi. Semoga hal ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya ada yang salah, gue minta maaf banget. Ini hanya kegeraman gue terhadap kasus yang terjadi sekarang. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini supaya orang lain juga berhak mendengar celotehan gue ini. Hai, gue Ardi, gue pamit.